Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nur Aisyah Larasati Boru Ginting sebagai moderator yang akan membawakan presentasi pada vlog kali ini. Nah, jadi teman-teman, pada vlog ini kita akan membawakan presentasi yang bertemakan memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Nah, jadi teman-teman tahu nggak? Ada loh acara edukasi yang seru, menarik, dan tentunya banyak sekali benefit di dalamnya. Nah, acara ini bernamakan ISEF. ISEF ini merupakan salah satu acara ekonomi syariah yang digelar oleh salah satu komunitas ekonomi syariah di Indonesia yang diadakan setiap tahunnya. Dan apa aja sih kah yang bisa kita dapat dari acara ISEF ini? Tentunya banyak teman-teman. Kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa mendapatkan pengalaman, dan banyak sekali benefit-benefit yang kita dapat. Kalian bisa saksikan acara ISEF ini sendiri pada tiap tahunnya, dan ini terbuka untuk umum teman-teman, khususnya untuk kamu anak ekonomi syariah yang sangat membutuhkan pengalaman ini dan ilmu ini. Kalian penasaran kan? Nah, berikut teman-teman aku akan menjelaskan apa aja sih ilmu yang kita pelajari selama acara ISEF ini berlangsung. Check it out. Terkait wirausaha di zaman Nabi. Bagi teman-teman semua, mungkin kewirausahaan sendiri itu udah sangat familiar. Namun di zaman Nabi juga itu banyak banget sudah diterapkan. Teman-teman semua, seperti yang telah kita semua tahu, Nabi Muhammad SAW itu telah berdagang sejak beliau kecil. Dan beliau sendiri menegaskan bahwa prinsip kewirausahaan atau dalam perdagangan itu harus meliputi kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kemitraan yang baik. Kita sesama manusia itu harus menekankan prinsip tersebut, yang dimana jika kita ingin berdagang secara baik, ya kita harus mempunyai mitra dengan sikap kita yang baik juga. Lalu kita juga harus jujur ketika kita berdagang. Itu wajib banget kita lakoni teman-teman. Karena kalau kita ingin mendapat keberkahan di dalam dagang kita, di dalam bisnis kita harus menekankan hal itu. Jangan sampai kita melakukan kecurangan, terus juga kebohongan-kebohongan lain untuk meningkatkan bisnis kita. Beliau juga menegaskan bahwa kewirausahaan dalam Islam itu adalah ibadah sosial. Jadi kita diingatkan untuk bahwa kewirausahaan atau bisnis yang kita lakukan itu, jadikanlah hal itu ibadah. Dan juga dalam bisnis atau kewirausahaan itu mengandung nilai moral dan spiritual. Seperti itu teman-teman semua. Dan selanjutnya adalah pembahasan tentang solusi gaya hidup sehat masa kini. Ya teman-teman, dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya saja, tetapi Islam menganjurkan kesehatan jasmani maupun rohani dengan prinsip kulu washrobu wala tusyrifu, yang artinya makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan, dengan menjadi pedoman hidup sehat yang mengajarkan modernisasi dan kesadaran dalam konsumsi. Ya, Rasulullah SAW juga mencontohkan pola hidup yang seimbang dengan tidur yang teratur, menjaga kesehatan, serta mengonsumsi makanan-makanan bergizi seperti madu, jahe, dan susu yang dikenal memiliki khasiat besar bagi kesehatan. Namun, Islam juga tidak hanya berhenti pada kesehatan tubuh semata, tapi Islam juga mengajarkan kesehatan pada ekonomi yang menjadi bagian terpenting bagi umat Islam dari kesejahteraan hidupnya. Contohnya, dengan konsep halal thayyiban, tidak hanya halal secara hukum, tapi juga halal dari kebersihan, terus juga memberi manfaat. Ada juga yang beranggapan dengan filosofi healthy living, ethical earning yang sejalan dengan nilai-nilai maqasid syariah yang bertujuan menjaga jiwa dan harta. Dengan menjalani hidup sehat, beretika, dan berkeadilan, umat Islam dapat membangun kehidupan yang seimbang, sehat jasmani, kuat rohani, dan makmur secara ekonomi. Selanjutnya di sini ada OJK, yaitu keuangan syariah dan jurus anti scam. Yang pertama, terdapat ancaman keuangan ilegal. OJK mencatat lebih dari 11.000 pinjol ilegal dan 1.840 entitas keuangan ilegal telah diblokir. Yang kedua,
Peran OJK. OJK aktif memberikan edukasi dan perlindungan melalui pembentukan Satgas Pasti atau Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Indonesia Anti-Scam Center. Yang terakhir yaitu solusi syariah. Prinsip keuangan syariah yang menolak riba, gharar, dan maisir menjadi solusi untuk sistem keuangan yang aman dan berkeadilan. Oleh karena itu, keuangan syariah hadir sebagai sistem yang anti riba, anti penipuan, dan pro keadilan sosial. Upaya OJK merupakan sistem keuangan yang aman, sehat, dan beretika adalah bagian integral dari tujuan besar ISEF 2025. Literasi dan inklusi keuangan syariah. Nah, di isu kedua ini, rendahnya literasi keuangan masyarakat. Banyak masyarakat belum memahami perbedaan antara produk keuangan syariah dan konvensional. Nah, ISEF ini menjadi wadah untuk memperluas pemahaman publik mengenai produk syariah seperti perbankan tanpa riba, asuransi kaful, dan pembiayaan berbasis akad. Nah, dampak terhadap ekonomi syariah juga untuk peningkatan literasi, mendorong inklusi keuangan. Lebih banyak masyarakat yang terlibat dalam aktivitas ekonomi normal dan etis. Dampaknya ekonomi menjadi lebih merata, risiko finansial juga berkurang, dan potensi pertumbuhan ekonomi syariah meningkat secara rasional. Nah, terus yang ketiga itu adalah optimalisasi wakaf produktif melalui CWLS, yaitu cash wakaf. CWLS ini menjadi bukti nyata bahwa instrumen keuangan syariah bukan hanya soal ibadah, tetapi juga alat strategi pembangunan ekonomi nasional. Terus yang terakhir, yang keempat, yaitu etika dan spiritualitas dalam kewirausahaan. ISEF juga menyoroti nih pentingnya integrasi nilai etika dan spiritual dalam bisnis Islam. Model bisnis Islam menekankan kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kemitraan yang saling menguntungkan. ISEF ini menjadi fondasi utama agar bisnis tidak hanya berorientasi pada laba atau profit, tetapi juga pada kemaslahatan umat dan keberkahan usaha. Nah, dampak di ekonomi syariahnya itu, pendekatan ini mendorong ekonomi berkeadilan dan mencegah praktik eksploitasi dengan menjunjung prinsip makasih syariah, menjaga harta, jiwa, akal, keturunan, dan sistem ekonomi syariah mampu menciptakan ekosistem bisnis karena untuk mengembangkan wakaf produktif lewat instrumen cash wakaf linked sukun atau CWLS. CWLS ini memadukan nilai spiritual wakaf dan instrumen fisikal modern atau sukuk untuk membiayai proyek sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dampak ekonomi syariahnya itu menjadikan wakaf lebih produktif dan transparan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, dan menunjukkan bahwa ekonomi Islam tuh dapat bersinergi dengan kebijakan fiskal negara untuk mendorong pemerataan sosial dan berkelanjutan pembangunan. Nah, CWLS ini juga menjadi bukti nyata bahwa instrumen keuangan syariah bukan hanya soal ibadah, tetapi aspek dari ekonomi syariah, arus utama pembangunan nasional. Kegiatan ISEF 2025 menegaskan bahwa ekonomi syariah kini menjadi sistem yang relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan, ekonomi Islam mampu menjadi pilar utama membangun kesejahteraan nasional yang berlandaskan nilai-nilai ilahiyah. ISEF 2025 menjadi momentum penting untuk menegaskan posisi ekonomi syariah sebagai arus utama sebagai pilar pembangunan nasional. Sistem ini bukan hanya soal halal atau haram, tetapi tentang bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan, adil, dan inklusif. Dengan dukungan regulasi, literasi, dan partisipasi masyarakat, Indonesia berpotensi menjadi global hub of syariah ekonomi di masa depan. Nah, jadi bagaimana nih teman-teman? Udah jelas kan yang dijelasin teman-teman aku barusan? Jadi kesimpulannya itu, ISEF ini memberikan kita gambaran serta implementasi yang komprehensif tentang bagaimana sih potensi perkembangan besar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia melalui inovasi seperti CWLS. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, rangkuman di acara ISEF kita pada 2025 pada tahun ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.